Ibu, kita lanjut ya. Ya, Bu. Nah, baik Ibu, terima kasih Ibu sudah menyampaikan strategi yang akan dipersiapkan dalam proses observasi. Kemudian kita juga sudah menyepakati sasaran observasi, waktu kunjungan kelas, dan waktu percakapan pasca observasi. Jadi, saya ingin menginformasikan kepada Ibu bahwa saya akan mencatat kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas nanti saat observasi. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, percakapan ini kita lakukan dengan suasana santai ya Bu, kekeluargaan dan dengan semangat positif. Ya, Bu. Baik Ibu, saya akan menyampaikan kepada Ibu hal yang akan saya observasi pada saat pembelajaran yang berpusat pada murid yang akan Ibu lakukan hari Selasa. Yang pertama itu adalah aspek observasi 1, yaitu kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, kemudian penggunaan komunikasi positif. Nanti saya akan melihat apakah Ibu melakukan komunikasi secara timbal balik dengan murid, kemudian murid dengan murid, dan guru dengan murid. Saya ingin sekali nanti akan terlihat pada saat Ibu pembelajaran, murid antara murid yang satu dan murid yang lainnya, antara kelompok 1 dan kelompok 2 atau kelompok 3 itu saling berinteraksi. Nah, selanjutnya poin yang dinilai adalah empatik. Apakah guru ingin tahu dan memahami sudut pandang murid? Nah, nanti dilihat di situ apakah Ibu berupaya mencari tahu apa yang sedang dikerjakan dan dipikirkan oleh murid Ibu. Kemudian apakah Ibu mendengarkan dengan aktif pendapat yang disampaikan oleh semua murid. Ya, Bu. Nah, di situ poinnya ada nilai 1, 2, 3 sampai 4. Nanti jika Ibu terpenuhi yang saya katakan tadi, berarti diberi skor 4. Kemudian juga hal yang akan dinilai adalah emosi positif. Jadi saya akan melihat apakah Ibu sebagai guru di kelas mengekspresikan emosi positif selama berinteraksi dengan murid. Kemudian penerapan disiplin. Penerapan disiplin juga akan dinilai. Selanjutnya pemberian motivasi. Dalam hal pembelajaran yang Ibu lakukan, saya akan melihat apakah Ibu memberikan pemberian motivasi di awal, di tengah, atau di akhir. Saya harapkan pemberian motivasi tidak terlupakan. Nah, itu poin yang dinilai di observasi 1. Nanti nilai semua itu akan ditambahkan, jadilah total skor observasi 1. Kemudian observasi 2. Yang dinilai adalah memandu proses belajar mengajar yang efektif. Jika Ibu ingin mendapatkan nilai 4, berarti Ibu memastikan murid memahami tujuan pembelajaran dan aktivitas yang akan dilakukan. Kemudian, Ibu mendiskusikan bersama murid keterkaitan dari topik yang dibahas dengan materi lain dan kehidupan sehari-hari, Ibu. Itu nilainya 4. Kalau itu dilakukan. Nah, selanjutnya muatan sosio-emosional dalam aktivitas pembelajaran. Hal-hal yang Ibu masukkan ke dalam RPP itu semoga nanti dalam pelaksanaannya tidak terlupakan. Karena hal itu juga akan dinilai. Selanjutnya adalah pendekatan dalam mendampingi murid. Nanti akan dinilai apakah Ibu melakukan scaffolding untuk membantu murid sesuai dengan kebutuhan mereka belajar.
apakah murid-murid nanti bisa mengerjakan tugasnya secara mandiri sebagai hasil dari scaffolding yang telah Ibu lakukan. Nah, kalau itu terjadi, itu skornya 4. Kemudian penggunaan strategi pembelajaran. Dilihat dari RPP yang telah Ibu kirimkan dan Ibu berikan kepada saya, nanti dalam pembelajarannya, jika Ibu lancar dalam memodifikasi strategi, materi, dan pengelompokan untuk mengoptimalkan kesempatan siswa untuk belajar dan memenuhi kebutuhan belajar mereka. Kemudian siswa Ibu terlibat aktif dan fokus dalam pekerjaannya. Kemudian menantang juga untuk mereka melakukan pemecahan masalah. Itu poin tertinggi. Selanjutnya, dalam pembelajaran tadi, Ibu diharuskan bisa menyimpulkan, kemudian merefleksikan hal-hal yang sudah dipelajari, serta saat pembelajaran dilaksanakan dan selesai, Ibu mengapresiasi kemajuan atau perubahan positif yang dicapai murid. Jadi setelah pembelajaran dilaksanakan, Ibu mengapresiasi kemajuan perubahan positif yang diperlihatkan oleh murid Ibu. Dan terakhir, observasi ketiga, yaitu melakukan asesmen yang menyediakan umpan balik. Yang pertama, pemberian umpan balik. Nanti Ibu harus memberikan umpan balik kepada murid-murid Ibu juga, seperti halnya yang ada di RPP yang Ibu berikan. Kadang-kadang saking senangnya kita mengajar, ada hal-hal yang terlupakan. Semoga besok tidak terlupakan. Nah, kemudian saat Ibu memberikan penilaian, asesmen itu, Ibu harus memastikan bahwa murid memahami proses penilaian yang dilakukan. Nah, setelah itu observasi 1, observasi 2, dan observasi 3 nanti nilainya ditambahkan, kemudian jadilah mendapatkan nilai akhir untuk penilaian Ibu di observasi pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk nanti saya observasi di kelas Ibu. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan apa tujuan menyampaikan dan menanyakan bagaimana tujuan Ibu dari proses pembelajaran ini, apa yang ingin Ibu harapkan. Baik Bu, untuk kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan, di mana tujuannya nanti yaitu siswa dapat menjelaskan dan menyebutkan bentuk tulang daun dengan benar. Kemudian nanti siswa dapat menganalisis bentuk tulang daun yang ada dengan baik, yang tentunya mereka temukan di sekitar. Selanjutnya juga siswanya nanti dapat menyimpulkan dan memberikan contoh yang tepat sesuai dengan panduan pada LKPD. Selain itu juga nanti siswanya dengan percaya diri mampu mempresentasikan di depan kelas sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing. Seperti itu. Kemudian untuk pembelajarannya tentunya masih terkait dengan bagian-bagian tumbuhan. Nah, terima kasih Ibu sudah menyampaikan tujuan yang hendak Ibu capai. Sekarang saya ingin menanyakan, dari tujuan yang ingin Ibu capai, potensi kelebihan yang Ibu miliki dan potensi kelemahan yang Ibu miliki apa saja? Kalau untuk nantinya, kalau kelebihan yang dimiliki itu nanti siswa dapat memecahkan masalahnya secara sendiri, siswa menjadi mandiri, kemudian tidak lagi menjadikan guru sebagai salah satunya sumber belajar. Kalau untuk kekurangannya sendiri, Ibu mungkin di sini karena siswanya beragam, pastinya akan terdapat beberapa siswa yang terlihat kurang aktif, seperti itu Bu. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan potensi, kelebihan, dan kelemahan
dari hal yang Ibu sampaikan, bagaimana rencana aksi Ibu untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan tadi? Apa saja rencana aksinya? Untuk rencana aksinya di kegiatan pembelajaran itu tentunya pembelajarannya strateginya saya menggunakan TPACK, teknologi pedagogik, pengetahuan dan saintifik ya Bu ya. Kemudian nantinya siswa akan dibagi menjadi 3 kelompok dengan gaya belajar tentunya dengan sebelumnya melakukan pemetaan, yaitu dengan melakukan pemetaan berdasarkan gaya belajar siswa, di mana siswa dengan gaya belajar audio nanti akan saya minta untuk setelah kegiatan pembelajaran itu diferensi konten produknya, yaitu menyanyikan lagu tentang bagian-bagian tumbuhan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Kemudian untuk siswa yang bergaya belajar visual itu nanti akan saya minta untuk mempresentasikan hasil diskusinya, di mana nanti siswanya akan menggali sendiri informasi yang mereka dapatkan dari buku atau dari sumber belajar lainnya. Kemudian untuk gaya belajar kinestetik, peserta didik akan mencari secara langsung di lingkungan sekitar sekolah bagian-bagian jenis-jenis daun tadi, kemudian untuk menempelkannya langsung di karton seperti itu Bu. Kemudian tentunya dengan melakukan penjelasan dan teman-teman nanti di sana mereka akan berbagi informasi. Terima kasih Ibu, bagus sekali rencana aksi yang Ibu lakukan. Kemudian dari rencana aksi tadi, saya mendengar Ibu mengatakan bahwa nanti kita keluar kelas ya Bu ya, untuk siswa yang kinestetik ya Bu ya. Iya. Oh berarti pada saat saya observasi nanti kita ada keluar kelas berarti Bu melihat ini ya tumbuhannya. Iya, jadi kan karena ada 3 kelompok, jadi yang satu mereka menciptakan lagu dengan membuat lagu materinya tentang bentuk tulang daun, terus yang auditory mempresentasikan hasil diskusi dengan mencari informasi dari berbagai sumber. Mereka nanti bisa mempresentasikan. Kemudian untuk yang kinestetik ya tadi Bu, seperti yang saya sampaikan, kita akan keluar kelas, mereka mencari beberapa daun yang ada di lingkungan sekolah, kemudian menentukan ini termasuk tulang daun apa, seperti itu. Oh bagus ya Bu ya, jadi Ibu sudah di lingkungan sekolah Ibu udah banyak tuh ya Bu ya, tumbuh-tumbuhan yang berbagai macam tulang daunnya ya Bu. Iya. Oh bagus sekali pembelajaran yang Ibu rencanakan. Dulu saya juga waktu jadi calon guru penggerak seperti itu, tapi saya bunga bukan tulang daun. Iya Bu. Nah selanjutnya dari rencana aksi yang Ibu akan lakukan, bagaimana nih komitmen Ibu untuk menjalankan rencana aksi tadi untuk sampai kepada tujuan yang hendak Ibu capai? Apa saja komitmen Ibu? Dari komitmen yang akan saya capai yaitu nantinya tentunya pembelajaran yang berpusat pada siswa, kemudian juga yang berpihak pada murid, maksudnya seperti itu. Kemudian melibatkan siswa secara aktif, dan agar tujuan pembelajaran juga tercapai, tentunya saya melakukan pembimbingan kepada semua kelompok seperti itu. Terima kasih Ibu. Semoga nanti dari tujuan identifikasi potensi dan kelemahan, kemudian kelebihan, rencana aksi dan tanggung jawab Ibu untuk mencapai komitmen Ibu dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai itu nanti kita terlaksana semua pada saat observasi ya Bu. Ya, semoga Ibu.
Terima kasih Ibu atas waktunya. Itu yang bisa saya sampaikan di percakapan wawancara pra-observasi ini. Sampai ketemu lagi di hari Selasa Ibu saat observasi kelas. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Tetap semangat Ibu dalam pendidikannya. Semoga selalu sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sampai ketemu lagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.